Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa di hari Minggu ya, untuk persiapan kita di hari Sabtu persiapan kita di hari Senin tanggal 22 Januari 2024, yang dimana di sini kita lihat harga terjadi kenaikan ya setelah dia mencapai di area zona sell kedua kita yang sudah saya buatkan di video analisa sebelumnya. Namun di sini saya tadi sudah hapus semua ya, saya lupa. Kemudian untuk hari ini saya akan buatkan lagi buat teman-teman semuanya, yang dimana di sini kalau kita lihat di time frame daily harga close di atas dari key levelnya, artinya untuk hari ini ada potensi untuk terjadi kenaikan untuk minggu depan ya. Karena kalau kita lihat juga di sini ada pembentukan volume candle bullish yang cukup kuat di area 2005 ya, 2005 di 0.99, yang artinya dia juga close di atas dari exponential moving average 50 ya, yang berpotensi untuk mengindikasikan bahwa akan terjadi kenaikan kembali untuk minggu depan ya. Karena kalau kita lihat dari secara tren ya, tren besarnya ini dalam kondisi uptrend ya, masih dalam kondisi uptrend untuk pergerakan dari SIUSD sendiri, yang mengindikasikan akan mencari titik higher high baru ya. Jadi kita lihat di sini struktur marketnya, ini potensi untuk mencari titik higher high baru dengan konfirmasi dia harus break di minggu depan ya, dari Senin sampai Sabtu dia harus break di atas dari 2054 untuk kembali melanjutkan kenaikan menuju ke area resisten yang cukup kuat ya. Kalau kita lihat di sini rata-rata candlenya close di area ini, yaitu di harga 2078, artinya ini menjadi resisten yang cukup kuat untuk kita pantau ya, khususnya di minggu depan. Dan untuk hari ini saya akan updatekan seperti apa pandangan yang akan saya berikan ya untuk analisa SSD di persiapan kita untuk hari Senin tanggal 22 Januari. Kalau kita lihat di time frame weekly masih kondisinya di sini pergerakannya masih memiliki pergerakan-pergerakan yang belum seimbang ya, karena di sini kita lihat ada shadow-shadow yang terbentuk. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam, ini di tren kecilnya ya, di time frame 4 jam trennya sedang dalam kondisi bearish. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada poin penting yang harus kita perhatikan di area ini ya. Di sini kita lihat ada pembentukan supply ya, pembentukan supply di area ini. Di sini ada pembentukan supply yang dimana nanti ini potensi juga kita jadikan sebagai area sell. Dan untuk kondisi saat ini ya, jika di hari Senin dia break di atas dari 2030, maka potensi untuk menguji tren lainnya, dan apabila ini juga tidak mampu untuk memberikan perlawanan, yang dimana ini merupakan support dari supply-nya yang potensi akan diuji kembali di minggu depan apabila dia break di atas dari 2030 ya. Jadi kalau dia gagal breakout, maka akan kembali melakukan penurunan, yang dimana di sini kita lihat kalau dia gagal break di area ini, maka ini akan potensi untuk mencari titik lower low ya. Dia akan mencari titik lower low dengan target, kita lihat dari pergerakan sebelumnya, dia bisa saja ke 1987 kembali ya targetnya di sini. Karena di sini adalah area demand-nya, dia bisa saja ke area ini ya. Kalau dia tidak mampu untuk break di atas dari sini, jadi potensi di hari Senin dan Selasa adalah dua opsi ya. Kalau dia break di atas, maka opsi akan terjadi kenaikan untuk minggu depan. Namun apabila dia gagal breakout dan melakukan penurunan yang cukup signifikan, maka akan terjadi perubahan tren untuk mencari titik di mana dia akan mencari titik reversal, yaitu di area demand-nya di zona 1986 sampai dengan 1974 ya. Jadi targetnya di sini jika dia terjadi penurunan untuk minggu depan ya. Jadi di sini kita akan masuk ke time frame 1 jam untuk membentuk zona, untuk memberikan zona sell dan zona buy-nya. Ini saya hapus semua dulu. Kemudian kita kembalikan dulu untuk beberapa poin.
Di sini kalau kita lihat untuk area zona sel satunya ini bisa kita jadikan sebagai zona sel satu ya, atau zona sel kedua. Kemudian zona sel satu kita tempatkan di kisaran area ini. Untuk zona sel satunya ini kita hapus dulu untuk area dimennya. Kemudian untuk zona sel ketiga kita bisa tempatkan di area atas ini saja, di area resisten yang cukup kuat. Dan zona buy pertama ini kita ubah dulu untuk zonanya. Untuk zona buy 1 kita bisa ambil di area ini ya, yang merupakan area rally base nya, rally base rally. Ini kita jadikan sebagai zona buy 1. Kemudian untuk zona buy kedua kita tempatkan di sisi area ini, dan zona buy ketiganya kita tempatkan di area ini. Ini akan kita jadikan sebagai zona buy ketiga kita. Jadi di sini untuk update-nya ya, jika nanti di hari Senin di pembukaan market dia melakukan kenaikan, maka potensi dia akan menguji ke area zona sel satunya ya, yang dimana di sini skenario-nya dia biasa saja kembali retest di area ini di 2029, atau dia akan retest di resisten yang sudah di breakout, yaitu trendline-nya. Dia potensi retest di sini, apakah dia akan tertahan untuk melanjutkan kenaikan dengan skenario seperti ini, atau dia akan kembali melakukan penurunan dengan opsi akan melakukan penurunan ke area zona base kedua dengan skenario seperti ini ya. Jadi targetnya di sini untuk mungkin 2-3 hari ke depan ya, di hari Senin sampai dengan hari Rabu atau hari Kamis. Dia tetap dipantau untuk teman-teman semuanya, dan ingat cari konfirmasi di setiap entry ya, yaitu konfirmasi candle dan price action yang terbentuk nantinya, yang dimana untuk hari Senin jika dia gagal break di atas dari sini, maka potensi akan terjadi satu antara key level dan zona buy 1 ya. Jadi potensinya satu untuk mencari di mana dia akan breakout ya, dia akan break ke bawah atau akan break ke atas ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan di hari Senin, dia break ke sini untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi targetnya seperti itu untuk skenario-nya. Sekarang kita akan masukkan zonanya untuk dijadikan bahan analisa juga ya untuk teman-teman semuanya. Ini untuk zona sel 1 yaitu di 2038 sampai dengan 2041. Kemudian untuk zona sel kedua kita tempatkan di 2048 sampai dengan 2051. Dan zona sel ketiga kita ambil di 2057 sampai dengan 2060 ya. Oke, jadi ini pantauan kita juga. Kemudian untuk zona buy 1 di 2024 sampai dengan 2021. Dan zona buy kedua itu di 2016 dan 2013. Kemudian untuk zona buy ketiga kita tempatkan di 2007 dan 2004 ya. Oke, jadi ini pantauan kita ya untuk zonanya, dan untuk skenario-nya sudah saya jelaskan tadi, jadi silakan disimak dan diulangi jika sesuai dengan analisa kalian juga, jadi silakan dianalisa ulang juga ya. Untuk kemudian nanti kalian cari konfirmasi, yaitu konfirmasi candle yang terbentuk ataupun price action ya. Jadi silakan diperhatikan dan dianalisa baik-baik untuk kalian jadikan opsi planning ya buat teman-teman semuanya. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar sendiri di sini kita lihat masih tertahan ya di areanya di 103.60 dan 103.67, dan saat ini menguji titik supportnya ya, yaitu di 103.17. Dan kalau kita lihat secara tren dari time frame 1 jam ini dalam kondisi bearish. Kita coba masuk ke time frame 4 jam. Time frame daily, di time frame daily di sini kita lihat ada penolakan kuat ya. Jadi kalau nanti di minggu depan dia berhasil break di bawah dari 103.17, maka potensinya dia akan terjadi penurunan ya untuk ke area 102.74 ataupun menutup gap yang ada di sini ya.
jadi kita tandain dulu gapnya. Ini untuk gap, area gapnya ya, di harga 102.74 dan 102.67, yang dimana gap di sini sudah ditutup. Jadi ada potensi akan terjadi penurunan untuk menutup gapnya ya. Jadi kita nantikan saja seperti apa yang akan terjadi di minggu depan ya untuk pergerakan dari indeks dolar sendiri. Jadi targetnya dia akan menguji gap, dan apabila nanti masih tertahan di area supportnya ini di 103.17, maka potensi akan menguji kembali di resisten trendline-nya, apakah dia akan membentuk triple top untuk melakukan penurunan kembali, atau dia akan break untuk menguji di 103.60 dan 103.67, kemudian retest dan lanjut melakukan kenaikan di area supply-nya ya, yang ada di sini. Ini kita tandain juga sebagai supply. Kemudian ada area atas yang merupakan resisten yang cukup kuat juga, yaitu di 104.26 ya. Jadi skenario seperti itu untuk kita perhatikan di minggu depan. Jadi silahkan dipantau ya buat teman-teman semuanya, seperti apa yang akan terbentuk di hari Senin sampai dengan hari Jumat di market minggu depan ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.